Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah. Nah, anak-anak, apakah hari ini kalian sudah siap belajar? Semangat belajarnya hari ini? Alhamdulillah jika semangat. Hari ini kita akan masuk ke tema 6, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, ibu akan bertanya, apakah tadi malam kalian sudah membaca buku kalian? Ada yang sudah? Bagus, mantap. Nah, kira-kira apa isi dari pembelajaran 3 yang sudah membaca tadi malam? Ya, benar, tentang kemerdekaan. Kemerdekaan yang telah dicapai bangsa Indonesia merupakan sarana mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera diantaranya dengan meningkatkan taraf kehidupan bangsa, meningkatkan taraf kecerdasan bangsa, dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki untuk kemajuan bangsa Indonesia. Nah, hingga saat ini upaya-upaya tersebut masih terus dilaksanakan meskipun Indonesia sudah merdeka cukup lama. Dukungan masyarakat yang peduli lingkungan sangat diperlukan dalam upaya-upaya bangsa untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Nah, coba kalian buka buku halaman 13. Di situ terdapat 3 gambar. Nah, gambar-gambar tersebut menunjukkan pelajar-pelajar Indonesia sedang belajar dengan bersungguh-sungguh. Mereka sedang melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Nah, termasuk kalian. Jika kalian belajar sungguh-sungguh, maka kalian melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan kewajiban bagi semua warga negara. Semua warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Kewajiban mengikuti pendidikan dasar bagi setiap warga negara Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 31 Ayat 2, yaitu bunyinya setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, mewajibkan warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar 9 tahun merupakan satu di antara upaya pemerintah untuk memperbaiki pendidikan di negara kita. Pemerintah menginginkan tingkat kecerdasan bangsa ini semakin meningkat. Upaya pemerintah yang lain sebagai contoh yaitu memperbaiki fasilitas, misalnya memperbaiki gedung-gedung sekolah, memberikan bantuan buku gratis, dan menyediakan pengajar-pengajar atau guru yang profesional. Nah, sekarang ibu ingin bertanya kepada kalian, apa yang bisa kalian lakukan terkait dengan upaya pemerintah meningkatkan kecerdasan bangsa? Nah, ibu ingin bertanya apa? Ya, belajar dengan giat. Nah, jadi kalian seorang pelajar harus belajar dengan giat. Itu merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan kecerdasan bangsa dan kalian melaksanakan kewajiban kalian sebagai pelajar. Nah, program pemerintah untuk meningkatkan tingkat kecerdasan bangsa sangat membutuhkan peran serta dukungan dari warga masyarakat. Nah, termasuk kalian harus mendukung pemerintah untuk meningkatkan kecerdasan bangsa.
Nah, tanpa adanya dukungan dari kalian, pemerintah akan sulit mewujudkan programnya. Menggalakkan jam belajar masyarakat merupakan bentuk dukungan warga masyarakat dalam meningkatkan kecerdasan bangsa. Nah, kewajibanmu dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya mengikuti pendidikan dasar, masih banyak kewajiban kalian, seperti mematuhi nasihat orang tua dan guru, mematuhi peraturan di rumah dan di sekolah, serta melaksanakan tugas piket kelas sesuai pembagian. Nah, masih banyak lagi contohnya. Coba kalian diskusikan kepada teman kalian. Nah, apa-apa saja kewajiban kalian yang harus kalian penuhi. Nah, kalian kan sudah mengetahui contoh-contoh kewajiban seorang siswa. Nah, setiap siswa mempunyai kewajiban yang harus dilakukan, begitu juga warga masyarakat. Dengan melaksanakan kewajiban berarti kalian telah berperilaku positif. Nah, berperilaku positif di masyarakat merupakan perwujudan dari sikap dalam memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, perilaku positif berarti perilaku yang sesuai dengan norma-norma dan aturan dalam masyarakat. Perilaku positif bukan berarti perilaku yang penurut, namun lebih daripada itu, yaitu kreatif, kritis, mandiri, dan berani membela kebenaran serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan yang disepakati bersama. Oleh karenanya, perilaku positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan adalah perilaku kreatif, kritis, mandiri, berani membela kebenaran, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip, asas-asas, serta tujuan hidup bernegara sebagaimana telah dikumandangkan proklamasi kemerdekaan dan asas kerohanian Pancasila serta nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bangsa Indonesia harus menyadari betapa mulia dan terpujinya perjuangan para pahlawan. Para pahlawan dengan gigih memperjuangkan kemerdekaan untuk lepas dari belenggu penjajah. Pengorbanan diri sebagai pahlawan bangsa dalam mencapai suatu kemerdekaan merupakan wujud tekad yang kuat dalam menentang penjajah di muka bumi ini. Kemerdekaan Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri. Oleh karena itu, kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan tidak boleh disia-siakan. Kemerdekaan harus dipertahankan serta diwujudkan dalam tindakan nyata guna mencapai tujuan nasional. Nah, jadi kalian harus menghargai para pejuang kita, yaitu pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Nah, perilaku positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan berarti menghargai perjuangan para pahlawan bangsa. Penghargaan terhadap para pejuang bangsa serta para pahlawan bangsa dapat ditunjukkan dengan berbagai upaya untuk mengisi kemerdekaan guna tercapainya tujuan bangsa Indonesia. Kemudian upaya untuk mengisi kemerdekaan. Ada yang tahu apa saja upaya kita untuk mengisi kemerdekaan? Nah, yang pertama adalah rajin beribadah sesuai dengan agama. Nah, jadi kalian beribadah sesuai dengan agama kalian. Nah, misalnya Islam, yaitu kita melaksanakan sholat. Nah, kemudian yaitu belajar dengan giat. Nah, jadi kita harus belajar dengan giat. Jangan saja kalian belajar di sekolah, tapi di rumah kalian juga belajar. Nah, kemudian yaitu mengikuti upacara kemerdekaan dengan hikmat. Nah, kita harus mengikuti upacara kemerdekaan, tetapi kita juga harus mengikuti upacara hari Senin. Nah, dengan sungguh-sungguh. Nah, selanjutnya yaitu kita mengikuti perlombaan 17 Agustus yang diadakan panitia. Nah, misalnya kan biasanya ada mengadakan 17 Agustus di gang kalian, misalnya lomba makan kerupuk, lomba tari tambang, dan lain-lain. Nah,
Kemudian yaitu bekerja sama dengan teman, yaitu bergotong royong. Nah, ini contoh di lingkungan sekolah. Nah, kalian juga bisa mencontohkannya di lingkungan masyarakat, yaitu di lingkungan tempat tinggal kalian masing-masing. Nah, coba kalian buka buku halaman 17. Di situ terdapat bacaan yang berjudul Kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua. Nah, Kampung Wonorejo Araso Timur, Papua adalah salah satu kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat penduduk di Pulau Jawa. Kondisi tersebut membuat warga di Kampung Wonorejo memiliki perbedaan suku, agama, dan budaya. Di Kampung Wonorejo, posisi rumah warga bersebelahan. Semua warga akrab, tak terkecuali anak-anak. Setiap hari, anak-anak di Kampung Wonorejo pergi ke sekolah bersama-sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Setiap akhir minggu, anak-anak di Kampung Wonorejo berkumpul di balai utama kampung. Biasanya mereka berolahraga bersama atau sekedar bermain-main. Bagi anak-anak yang menginjak usia remaja akan mendapat penyuluhan tentang menjaga kebersihan dari saat pubertas dari tenaga kesehatan. Kadang-kadang mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, semua warga di Kampung Wonorejo hidup rukun. Mereka menyadari bahwa para pahlawan telah meraih kemerdekaan dengan semangat perjuangan tinggi. Dalam meraih kemerdekaan, para pejuang tidak memandang perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa. Mereka bersatu padu untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. Oleh sebab itu, semua warga di Kampung Wonorejo ingin menjaga persatuan di daerah mereka. Sebagai wujud menjaga kesatuan NKRI, mereka hidup rukun dalam perbedaan. Potret Kampung Wonorejo Arso Timur menunjukkan kepada kita tentang kerukunan dalam keragaman. Semua warga kampung hidup rukun walaupun berbeda asal-usul bangsa, agama, dan budaya. Keragaman suku bangsa menjadi modal sosial dalam pembangunan. Keberadaan berbagai suku bangsa yang ada di Kampung Wonorejo ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah tentang transmigrasi. Program transmigrasi dimulai sejak pemerintah Orde Baru pada tahun 1961. Pemerintah Orde Baru menggalakkan program transmigrasi sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Melalui program ini membuktikan bahwa setelah mengikuti transmigrasi, masyarakat memiliki rumah, lahan pertanian, dan keterampilan sebagai bekal hidup di lokasi transmigrasi. Program tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini berlandaskan pada hak setiap warga negara untuk mendapatkan kehidupan dan pendidikan yang layak dari negara. Saat ini latar belakang kehidupan warga di Kampung Wonorejo sudah mengalami percampuran budaya dan agama. Sebagian warga Kampung Wonorejo sudah melakukan pernikahan antar suku. Bagi warga Kampung Wonorejo, keragaman adalah kekayaan mereka. Nah, dalam perkembangannya ada beberapa yang harus diperhatikan antara Kampung Wonorejo dan kampung-kampung sekitarnya. Misalnya Kampung Kibai. Penduduk asli Kibai terdiri atas 121 kepala keluarga. Sebagian dari mereka tersebar di distrik Arso. Wilayah Kibai memiliki potensi sumber daya alam seperti hutan dan hasil pertanian. Warga di Kampung Kibai menanam sayur dan umbi-umbian untuk dikonsumsi sebagai makanan pengganti beras. Para wanita di kampung ini juga terampil mengayam noken dari kulit pohon. Sebagian warga bekerja serabut, penambang kayu, tukang bangunan, dan buruh harian di perkebunan sawit.
Potret Kampung Kibai memberi gambaran kepada kita tentang mata pencarian sebagian besar penduduk asli Papua dan para transmigran, serta seperti di Kampung Wonorejo. Di Kampung Wonorejo, kehidupan masyarakat cukup harmonis. Mereka hidup berdampingan dengan penduduk asli Papua. Apabila terjadi peristiwa yang menyangkut hukum seperti pencurian atau gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, akan diproses secara hukum. Akan tetapi, sebelumnya mereka harus menyelesaikan masalah tersebut melalui paguyuban adat. Jika ada kerusuhan di kampung, paguyuban tersebut berperan penting dalam proses penyelesaian masalah. Para perempuan di Kampung Wonorejo dan Kampung Kibai juga saling bertukar pengetahuan antara perempuan Papua dan perempuan transmigrasi yang berasal dari Jawa. Para perempuan Jawa mengajarkan perempuan Papua cara membuat kue dari bahan tepung, singkong, dan cara membuat sayur dari batang pohon pisang. Sebelumnya, orang Papua selalu membuang batang pohon pisang yang sudah ditebang. Berkat pengetahuan dari perempuan Jawa, kini mereka memanfaatkan batang pisang menjadi sayur yang lezat. Nah, penduduk asli Papua dan warga transmigran saling bertoleransi. Mereka saling menghormati perbedaan agama maupun budaya. Mereka menganggap bahwa perbedaan budaya dan agama merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga. Para penduduk bisa hidup rukun, berdampingan sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Warga Kampung Kibai dan Kampung Wonorejo tetap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka juga menjaga persatuan dan kesatuan serta menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam segala perbedaan yang ada. Mereka memiliki jati diri sebagai bangsa Indonesia yang beretika dan santun. Nah, serta mempunyai jiwa gotong royong dan toleransi tinggi. Mereka ingin menciptakan kehidupan di bumi Indonesia yang damai, tentram, hidup rukun, berdampingan. Nah, tugas kalian buka buku halaman 19. Nah, di situ ada ayo berlatih. Nah, kalian kerjakan ya. Jangan sampai kalian tidak mengerjakannya. Minggu depan akan Ibu periksa satu-satu tugas kalian ya. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum pulang marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini sangat bermanfaat untuk kalian semua. Dan kalian harus ingat, kalian harus belajar di rumah. Karena itu merupakan salah satu kewajiban bagi seorang pelajar. Nah, sekian pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.